Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan kepada Bani Yehuda. Itu ada dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepada aku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika suatu hari saudara pergi meninggalkan dunia ini, adakah seorang sahabat yang akan meratapi kepergian saudara? Ataukah mereka hanya datang mendekat lalu berpaling dan bercanda, tawa bersama sesama pelayat? Adakah seorang sahabat yang akan menuturkan kebaikan dan prestasi saudara? Jika ya, tampaklah bahwa saudara adalah orang yang dicintai. Tetapi jika tidak, maka saudara adalah seorang yang biasa-biasa saja, atau mungkin orang yang dibenci. Jonatan adalah orang yang dicintai, seorang pahlawan yang gagah berani dan gugur di medan tempur. Ia bersahabat dengan Daud, seorang pilihan Allah, seniman dan sangat dikasih Allah. Jonatan sangat beruntung punya sahabat seperti Daud, dan Daud juga begitu, sebab Daud banyak ditolong oleh Jonatan semasa hidupnya. Jonatan melindungi dia dari kejaran ayahnya Saul yang ingin membunuhnya. Jonatan sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, tapi tidak jelas bagi kita kenapa hal itu terjadi. Yang pasti ia sangat mengasihi Daud. Lihat 1 Samuel 20 ayat 17. Begini katanya. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Daud adalah pilihan Tuhan, orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang istimewa. Dia tidak melupakan perbuatan baik sahabatnya. Dia meratapinya di saat kematiannya dengan ratapan yang mengharukan. Dia berkata, Jonatan dan Saul ayahnya lebih cepat dari Raja Wali dan lebih kuat dari singa. Mereka sangat ramah. Dan bagi Daud, cinta Jonatan lebih ajaib dari cinta seorang perempuan. 2 Samuel 1 ayat 26. Katanya begini, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepada aku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Daud, orang pilihan Allah ini, bukan saja meratapi Jonatan sahabatnya, tetapi meratapi orang yang membencinya juga, Saul. Ia melakukan ini bukan seperti orang yang berpura-pura baik, bukan. Ada alasan mulia yang ia punya untuk meratapi Saul yang membencinya, yakni karena Saul itu adalah orang yang diurapi Allah.
Daud paham betul kalau orang yang diurapi Allah tidak boleh dijahati, didendam, dibenci, atau dicelakai. Sebab itu sudah menjadi ketetapan Allah. Semasa hidup Saul, ada kesempatan bagi Daud untuk membunuhnya. Tetapi ia tidak melakukan itu karena ia tahu Saul orang yang diurapi Allah. Bahkan ketika ia mendengar bahwa Saul dibunuh oleh seorang tentara, ia pun membunuh tentara itu dengan memarangnya. Lihat 2 Samuel 1 ayat 14 sampai 15. Begini dituliskan. Kemudian berkatalah Daud kepadanya di sini kepada tentara yang membunuh Saul itu, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya hingga mati. Ratapan atas kematian Saul adalah pertanda ketaatannya dan kasihnya kepada Tuhan. Daud tidak hanya meratap, tetapi memberi perintah kepada rakyatnya supaya kabar kematian itu jangan dikabarkan, supaya tidak bersukacita musuh-musuhnya. Dan Saul juga menghimbau supaya rakyat turut meratap atas kepergian pahlawan-pahlawan ini. Ia menuturkan segala kebaikan dan jasa Saul dan Yonatan anaknya di hadapan rakyatnya. Bahkan tidak sampai di situ, Daud memelihara hidup anak Jonatan yang cacat, Mephiboset, mengingat segala kebaikan Jonatan padanya dan janjinya kepada Jonatan. Demikianlah karakter orang pilihan Allah, tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang dibuat sahabatnya. Ia tidak hanya menyampaikan kata-kata duka, tetapi meratap dengan sangat haru, berbuat sesuatu melindungi nama baik sahabatnya dan nama baik orang yang diurapi Allah, yaitu Saul. Daud juga sangat mengasihi Allah. Dia tidak ingin musuh-musuh mereka bersukaria atas kematian Raja umat Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masihkah ditemui orang-orang seperti ini dalam kehidupan masa kini? Itu sulit dan mungkin tidak akan ada lagi. Yang banyak ditemui adalah sahabat yang hanya mendekat di kala senang, tapi di kala susah mereka menjauh dan tidak peduli. Sahabat yang lupa kacang akan kulitnya, berkhianat, tidak takut akan Tuhan, menjahati orang yang diurapi Tuhan, menyingkirkan orang-orang pilihan Allah. Jadi, jangan terlalu berharap akan ada ratap tangis ketika kita sudah tiada nanti. Hanya Kristuslah pengharapan satu-satunya yang menyambut kita di rumahnya dan memahkotai kita seperti janjinya itu. Jika kita setia dan bersahabat dengannya, jangan tinggalkan Yesus, sebab dialah sahabat yang setia, yang menutupi segala kesalahan kita dan yang membela kita di hadapan pengadilan Allah. Bersyukurlah dan kasihilah dia dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan, dengan akal budi. Dan kasihilah sesama seperti saudara dalam persaudaraan. Yesus sudah memberitahu caranya dalam kitab suci. Lakukanlah semua itu. Mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya kasih persaudaraan itu dapat terjadi walau tidak sehebat persaudaraan Daud dan Jonatan.